Orang udah mulain pada datang ke masjid tuh ceritanya, ya kan? Sampailah tibanya DKM ngumumin amal jariah. Biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah sholat Jumat yang saya hormati, laporan pada hari ini adalah pendapatan amal sekian. Mudah-mudahan yang pada beramal, kata DKM, mendapatkan pahala, ahli kuburnya diampunkan dosa. Dan petugas khatib pada hari ini adalah Kiai Ruslan, Muazzin dan Bilal Ahmad Alfian alias Aceh ceritanya. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Udah, duduklah ceritanya. DKM duduk. Waktu azan berkumandang, maka datanglah Aceh untuk menjadi muazzin. Hayya 'alas shalah. Itu si Aceh. Aceh aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang semuanya sembahyang sunat qobliyah Jumat. Udah, ceritanya singkat cerita, orang udah pada sholat qobliyah Jumat. Ini Aceh Ahmad Alfian sebagai Bilal kan naik lagi tuh berdiri, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan kalau habis itu khatib naik ke mimbar ya, dari semenit 2 menit ini Ustadz Ruslan kagak datang ceritanya. DKM nanya-nanya, emang kemana Ustadz Ruslan? Lagi ada bisnis Pak DKM. Jadi ya kagak bisa khotbah. Waduh, DKM puyeng kepalanya. Akhirnya DKM ngumumin di mic tuh, para saudara-saudara, karena ini udah dipanggil sama Bilal untuk naik mimbar, sehubungan Ustadz Ruslan tidak hadir karena ada urusan lain, silakan saudara-saudara yang punya kemampuan untuk khatib silakan naik. Orang segitu banyak di masjid kagak ada yang nanggak, tunduk semua, alias kagak hidup nggak ngerti. Silakan saudara-saudara, ini bukan pembahasa basi karena darurat. Siapa saja yang sanggup, yang mau untuk jadi khatib silakan naik, siapa saja. Ditunggu dari 5 menit sampai 10 menit. Nggak ada yang bisa, nggak ada. Akhirnya nih DKM dari depan pengimaman dia keluar ke pintu. Adanya ngomong, "No, ono aja suruh no." Itu si preman insaf, dia mah tadi orang sembahyang qobliyah Jumat dia bertidur di kolong bed. Dia aja no, kayaknya wali ono. Di bawah bedug. Pas ditengok, ih ono serba putih pakai udang-udang. Di zaman itu di masjid belum ada orang yang pakai udang-udang, cuma dia doang dewek. Udah ceritanya disamperin. Assalamualaikum ya waliullah. Begitu kata DKM. Pas dia bangun, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Silakan Tuan Wali untuk jadi khotib. Kata dia, khotib apa kali? Ayo kata dia, ikut. Cerita. Digandeng orang semua pada, wah wali ini mah pakaiannya juga beda sama kita. Iya kali. Wali. Digandeng ikut aja. Udah, silakan Tuan Khatib naik ke mimbar. Yang mana mimbar? Itu yang itu mimbar. Udah, silakan. Pas naik ke mimbar, nama juga preman ceritanya. Celana kilingu. Kata Khatib, assalamualaikum. Kata DKM, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah segitu doang. Emang diajarin sama bini cuma assalamualaikum, kagak pakai warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa yang dibilang sama jamaah? Emang dasar wali mah cuma sedikit salamnya. Yang lain makanya kan pada bisik-bisik gitu ya. Emang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mah assalamualaikum. Udah segitu-gitunya. Habis assalamualaikum, khatib yang lain kan duduk, dia masih jaga gue berdiri.
Kata DKM, duduk tuan, duduk. Oh duduk, iya saya duduk. Duduk. Aceng aja. Kan aja yang kedua ya. Singkatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tentunya habis itu kan orang baca doa sesudah azan ya. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatil aliyatir rafi'ah wab'asul maqama mahmudanil ladzi wa'adtahu innaka la tukhliful. Ini si preman di bangku khotbah masih duduk aja. DKM lagi ngomong, "Pak, silakan ngomong, silakan khotbah." Khotbah saya, iya silakan. Udah, dia kagak tahu khotbah pagi mana. Waduh, sebetulnya udah meriah tuh dia, deg-degan udah keluar keringat dingin, udah basah bajunya. Akhirnya, waduh ngakal dia ceritanya. Saudara-saudara, coba berikan ruangan buat saya jalan. Kosongkan ruangan tengah, kata dia. Wah, baru ini kata dia ada kali ngomong begini. Jangan-jangan mau ada musibah kata ini. Kata jamaah nih. Biasanya kan langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ngomongnya beda. Emang dasar wali, omongannya ada aja ya. Kata jamaah tuh. Pas dia ngeliat orang udah pada minggir, udah ceritanya. Dia mau ngomong apa? Khotbah kagak bisa. Keringat udah bercucuran. Apa yang terjadi? Dia lompat dari mimbar, dia lari keluar. Ini gara-gara Ustadz kagak datang nih. Dia lari keluar, akhirnya kan jamaah ngikut keluar semuanya tuh. Allah kasih pertolongan, gempa bumi terjadi. Orang dia polos, kan dia mau polos. Dia keluar semua, jamaah ngikut keluar. Masjid kosong, gempa bumi terjadi, singkatnya masjid ambruk. Akhirnya orang semua itu berita viral. Untung yang khotib wali jadi tahu mau ada musibah. Coba kalau yang khotib yang biasa mah kita mati semua di masjid. Ada gempa bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Emang dasar wali tahu aja ya. Mau ada gempa bumi, kita mah DKM aja kagak tahu, kata jamaah tuh yang udah lama jadi ustad. Dasar wali mah tahu aja, padahal mah kagak bisa khotbah. Karena memang hatinya polos. Dia keluar, Allah kasih pertolongan, gempa bumi terjadi, masjid hancur. Udah. Suatu ketika para jamaah dan saudara-saudara lama-lama kan dia belajar sama bininya. Disebutnya ustad. Diundang nyembayangin orang mati. Ini preman. Udah. Pak Ustad udah kagak dipanggil preman lagi. Pak Ustad diminta datang untuk nyolatin jenazah. Dalam hati dia nih, gue belum belajar sama bini gue nih. Sholat jenazah pagi mana nih? Lo kan kayaknya sama sembahyang 5 waktu. Sama bininya kagak nanya aja, berangkat bayar tuh. Mayat udah dipandiin ceritanya, udah siap dibawa ke masjid yang tadi tuh, masjid yang tadi. Ya, tapi kan udah lama itu udah danin. Udah ceritanya. Kata Sahibul Bait, para saudara-saudara, alhamdulillah kita kedatangan ustadz yang sakti. Dan hari ini kita akan dimamin sholat jenazah oleh beliau. Silakan Pak Ustadz. Silakan maju dah ceritanya. Emang dasar preman. Sholat jenazah masa begini ngomongnya? As-sholatu jami'a rahimakumullah. Orang tak saking bingung karenanya ngomong begitu Ustadz baru ngikut aja as-sholatu la ilaha illallah. Kan aturan tambahin as-sholatul janazati rahimakumullah gitu ya. Dia mah disamain baik kayak sembahyang biasa. Udah. Kata dia, luruskan, rapatkan barisan.
bikin 3 baris, jangan bikin 4 baris karena sunnahnya 3 baris. Siap Ustaz. Ini udah pada desek-desekan nih ceritanya. Udah, usoli dia ceritanya. Allahu Akbar. Kencang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jamaah geger. Wah. Baru ini ada sembahyang jenazah, suaranya kencang. Jamaah ngikut aja. Amin. Kan sholat jenazah 4 takbir ya. Kagak ada ruku, kagak ada sujud. Udah beres baca ayat, Allahu Akbar, sujud, ruku ceritanya. Jamaah agak pusing, ikut aja ruku. Orang Jakarta sama kali sholat jenazah sama sholat sama 5 waktu Jakarta sama. Singkatnya, akhirnya itu sholat jenazah pun terjadi, kemudian akhirnya takut kagak sah, dibilangin, Pak Ustadz, sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Kenapa kagak bilang sama saya? Udah salah pakai galak, berasal kelas preman. Kenapa nggak dibilangin? Nggak ada ruku, nggak ada sujud, kenapa ngikut aja? Yaudah, kita sholat lagi. Ya sholat lagi. Jadi bagaimana? Pakai takbir, hanya 4 takbir. Oke, chill tuh Pak. Ya usoli dah, ada yang bilangin tuh DKM. Usoli sunnah, usoli ala hazal mayyiti 4 takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hanya 4 takbir Ustaz. Siap. Singkat cerita, sholat jenazah dilaksanakan. Ini benar yang keduanya. Udah dibilangin sama DKM. Udah, berangkatlah itu mayat digotong oleh jamaah semua, termasuk si Ustadz tadi di depan sambil membaca la ilaha illallah. Di depannya Mbak mimpin, tasbihnya kode-kode apa tasbihnya itu, la ilaha illallah, la orang ikutin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama makin kencang, la ilaha illallah. Udah, singkatnya jenazah dikuburin. Ketika jenazah sedang dikuburin, kan itu keranda Pak, ada tutupannya Pak ya? Kan ada tulisannya tuh, Inna lillahi wa inna ilaihi. Adalah jamaah yang suka nanya-nanya kayak di sini gitu. Oh, lagi jadi Ustadz tuh agak jauh dia duduknya, berbaris sama jamaah. Adapun yang nguburin tuh jamaah yang lain. Iseng-iseng ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz saya udah lama nih pengen nanya sama Ustadz lain, saya kagak berani. Saya kalau Ustadz mah saya berani dah. Mau nanya apa ente mah aneh, kata dia. Oh nah Pak Ustadz, yang tutupan keranda itu yang ada tulisannya Arab. Oh itu innalillahi. Iya, itu artinya apa Pak Ustadz? Atau di dalam hati, apa artinya ya? Gue belum belajar sama bini gue nih. Apa artinya ya? Ayo dong Ustaz jawab, saya pengen tahu jawabannya apa ini. Kata dia, itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Tuh yang nanya ngomong begini, tuh itu artinya apa temennya, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang. Pikirin dah, bener kagak itu? Bener gak? Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang tidak berkepentingan dilarang ente masuk. Bener emang. Subhanallah. Oh itu saja. Kalau enggak salah kata dia, insya Allah kalau enggak salah.